Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali dengan saya di Trio A Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai suhu dan perubahannya, yang merupakan materi IPA kelas 7. Nah, jangan kemana-mana, ikuti video ini sampai akhir ya, jangan skip juga. Materi yang akan kita pelajari saat ini, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada video kali ini, pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, kalian bisa mendefinisikan pengertian suhu. Yang kedua, kalian bisa mengelompokkan termometer berdasarkan jenis-jenisnya. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi prinsip kerja termometer. Nah, untuk bisa sampai ke sana, kita akan mulai pembelajaran tentang suhu dan perubahannya pada kesempatan kali ini. Nah, pada video ditayangkan tentang gambar es. Siapa yang belum pernah melihat es? Nah, sering ya. Es ini kalau kalian pegang, bagaimana rasanya? Dingin kan? Nah, kalau kopi, pernahkah kalian melihat atau minum kopi panas? Nah, tentunya kopi ini akan sangat nikmat sekali rasanya. Tapi saat panas-panas itu kalian menyentuh cangkirnya, apa yang kalian rasakan? Panas, ya. Tentu saja kopi panas, cangkirnya juga kan terasa panas. Nah, dari kedua simulasi tadi, yaitu tentang es dan tentang kopi panas tadi, kalian bisa mengasumsikan bahwa es itu dingin. Dingin itu berarti suhunya rendah. Sedangkan kopi itu panas, berarti suhunya tinggi. Nah, dari situ kalian bisa menuliskan apa itu pengertian suhu atau apa itu definisi tentang suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, sekarang kita coba. Pernahkah kalian melakukan seperti yang ada di gambar ini? Kalau belum, kita coba sama-sama. Yang pertama, kalian sediakan 3 ember air, yaitu yang pertama berisi air hangat, yang kedua berisi air biasa, dan yang ember ketiga berisi air es. Bagaimana cara melakukannya? Akan kita kerjakan sama-sama. Yang pertama, kalian masukkan tangan kanan kalian ke dalam ember yang berisi air hangat, sedangkan tangan kiri kalian masukkan ke dalam ember yang berisi air es. Kemudian, kalian diamkan beberapa saat. Apa yang kalian rasakan di tangan kalian? Tangan kiri kalian merasakan apa? Tangan kanan kalian merasakan apa? Ya, benar. Tangan kanan merasakan hangat, sedangkan tangan kirimu merasakan dingin. Betul kan? Nah, sekarang
Kalian angkat kedua tangan kalian dan langsung kalian masukkan ke dalam ember yang tengah. Ember yang tengah itu yang berisi air biasa. Kalian rasakan kembali rasa yang ada di kedua tangan kalian. Kira-kira apa yang kalian rasakan di situ? Ya, benar sekali. Tangan kanan kalian justru merasa dingin dan tangan kiri kalian merasa hangat. Padahal kebalikan dengan yang pertama tadi. Apa artinya ini anak-anak? Apa artinya adik-adik semua? Nah, berarti tangan itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu. Karena tangan itu hanya berdasarkan indera perasa kita. Ya. Nah, ada pertanyaan, tepatkah indera peraba kita digunakan untuk mengukur suhu? Tadi sudah dibahas pada slide di depan bahwa indera peraba itu tidak tepat digunakan untuk mengukur suhu. Yang pertama, karena itu berdasarkan perasaan kita. Dan nanti jika diukur oleh orang lain atau dirasakan oleh orang lain akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Sehingga itu tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu. Yang kedua, tangan kita tidak ada skalanya. Sehingga tidak bisa menunjukkan berapa suhu yang ada di atau suhu yang akan kita ukur tersebut. Misalnya air ya, air itu berapa suhunya kita tidak tahu. Kalau ada badan panas, kita pegang dengan tangan, kita tahu bahwa itu panas, itu dingin, itu panas sekali, itu hangat. Tetapi tidak bisa menunjukkan berapa derajat keadaan atau nilai dari panas dinginnya itu. Itu ya. Nah, karena indera peraba itu tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu, maka ada alat yang tepat yang digunakan untuk mengukur suhu. Apa itu? Ya, betul sekali. Termometer. Termometer ini merupakan alat yang tepat yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer ini ada banyak sekali macamnya. Apa saja? Nih, macam-macam termometer akan kita bahas ya. Yang pertama, termometer klinis atau termometer badan. Termometer badan ini mengukur suhu badan karena fungsinya digunakan untuk mengukur suhu badan. Suhunya berkisar 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius karena suhu badan manusia berkisar di antara suhu itu. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, kita banyak sekali atau sering sekali menemukan tentang termometer klinis ini. Kalau kalian pergi ke mall, kalian pergi ke bank, kalian ke sekolah atau ke tempat mana saja, pasti akan dicek suhunya dengan menggunakan termometer klinis ini. Nah, untuk bentuknya tentu saja sangat bermacam-macam. Ya. Nah, yang kedua yaitu termometer laboratorium. Termometer ini digunakan saat praktek atau saat penelitian di laboratorium.
Bisa di tempat sekolah kalian ataupun di mana saja bisa digunakan termometer laboratorium ini, ya. Jika saat itu diadakan penelitian. Suhu yang tertera pada termometer laboratorium ini skalanya antara -10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Yang ketiga, termometer dinding. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu suatu ruangan atau suhu ruang. Yang keempat, termometer maksimum minimum Shakespeare. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu minimum dan suhu maksimum dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ini digunakan pada rumah kaca atau rumah-rumah penelitian. Ya, suhu minimum itu diambil saat malam hari dan suhu maksimum diambil saat siang hari. Nah, berdasarkan skalanya, termometer itu nanti dibagi 4. Ada termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Kelvin, dan termometer Reaumur. Keempat termometer ini yang membedakannya yaitu skala antara titik tetap atas dan skala titik tetap bawahnya. Untuk termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur ini nanti kita akan bahas selengkapnya pada bagian tentang konversi skala. Ya. Nah, selanjutnya tentang prinsip kerja termometer. Kalau kalian lihat videonya, saat termometer itu digunakan untuk mengukur, maka zat cair pengisi termometer itu akan naik. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Zat cair pengisi termometer itu, kalau digunakan untuk mengukur suhu, dia akan terkena panas dari benda-benda yang diukurnya. Karena terkena panas, cairan itu akan memuai. Nah, saat memuai, dia bertambah volumenya, maka dia akan naik. Naiknya seberapa, itu tergantung berapa suhu yang ditunjukkannya. Nah, dari keterangan ini, bisa disebutkan atau bisa dituliskan bahwa prinsip kerja termometer yaitu berdasarkan muai volume zat cair pengisi termometer tersebut. Nah, sampai di sini kalian sudah selesai belajar mengenai termometer dan suhu. Sekarang saatnya kalian mengerjakan kuis atau latihan soal bab suhu dan perubahannya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan suhu? Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian, kemudian kalian foto dan kirim ke GCR. Nah, pertanyaan kedua, mengapa indera perasa atau peraba kita bukan pengukur suhu yang tepat? Tadi sudah dijelaskan ya. Pertanyaan ketiga, jelaskan macam-macam termometer yang ada atau yang tadi kita pelajari. Tentunya kalian bisa membuka
tambahan referensi dari buku paket atau dari YouTube, dari internet, dan dari mana saja. Nah, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.